Nah, sudah bisa? Sudah. Sudah ada, Pak. Ya, Ada, Pak, ya. ada. Nah, Ada, jadi Pak. kan Ada, ini, ada. jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab melalui ini, panduan tentang pelaksanaan MBS, kemudian tujuan MBS, kemudian dalam penyusunan RPS. Nah, ini di dalam prinsip-prinsip nih, bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi prinsip-prinsip MBS itu apa saja? Nah, ini akan bisa dijawab nih. Ada partisipasi, ada keadilan, ada demokrasi. Nah, ini yang menjadi dasar. Nah, jadi setiap masalah itu berpegang ke sini. Oh, ternyata tidak ada transparansi. Oh, masalahnya di transparansi. Tidak ada partisipasi. Nah, berarti kan siapa yang tidak 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 memberikan dukungan atau partisipasinya kurang. Nah, di sana itu akan kelihatan. Nah, jadi prinsip-prinsip itu menjadi dasar, Nah, sekarang kita lihat pertama pertanyaan yang pertama pertanyaan yang pertama tadi ini dari Mainah ya. Oh, belum, bukan. Yang pertama itu menyampaikan pertanyaan ini. Nah, di Nur Anissa ya, ada beberapa permasalahan lain. Jadi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam MBS harus dilihat dari akar masalahnya. Nah, ini yang tadi sudah saya jawab untuk Nur Anissa. Jadi perlu musyawarah dan kita lihat apakah ternyata ada pekerjaan yang tidak efektif dan tidak efisien. Itu penyebab. Nah, jadi kita lihat di situ. Atau karena memang tidak ada yang bertanggung jawab penuh terhadap pembagian tugas yang ada. Itu bisa bisa jadi masalah juga kalau prinsip tidak dilaksanakan. Itu untuk Nur Anissa. Kemudian Rasid, di awalnya Oxford nih, Rasid itu kaitannya dengan ini. Nah, ini coba saya lihat dulu. Nah, ini punya Rasid. Nah, ini kan Rasid. Ya, Iya, Pak, ya. betul, Nah, betul, jadi Pak. kita lihat Rasid, prinsip-prinsip MBS itu menjadi dasar. Rencana pengembangan sekolah juga menjadi dasar. Desain pelaksanaan hasil. Nah, sekarang kita melakukan upaya menuju MBS, melaksanakan MBS. Nah, lalu kita lihat apa saja untuk mendapatkan itu. Ini kan yang bekerja ini ada pembelajar, ada guru yang bekerja kan, materi ajarnya, sarana prasarana, keuangan dan sebagainya. Nah, itu menjadi input untuk MBS. Itu untuk menjadi MBS. Nah, kemudian lalu ada proses, lalu ada proses, lalu ada proses. Nah, setelah ada proses lalu nanti ada hasil. Nah, jadi ini sebelum jalan terus, sebelum sebelum lalu sesudah sesudah sesudah. Nah, sesudahnya nanti berbeda. Nanti nilainya bisa menjadi lebih tinggi, sarananya menjadi lebih baik, kemudian guru-gurunya menjadi lebih profesional. Itu karena ada sesudah tadi kan. Tapi dikelola melalui manajemen berbasis sekolah. Jadi ini saling berhubungan. Jadi sebelumnya itu mungkin lemah, rendah, bimbingan kepada murid mungkin kurang maksimal. Itu sebelum, tapi melalui upaya manajemen yang bagus, nanti sesudahnya akan dilihat, oh ternyata akan meningkat. Jadi ini saling berhubungan terus. Nah, itu kan. Nah, itu Iya, untuk Pak. Rasid. Kemudian Tadi tuh Pak Ai, tuh pahami membacanya dari atas, dari output lo. oh ya, nggak apa-apa. Kan adanya bolak-balik nih. Tinggi, Sesudah, sebelum, tinggi, sesudah, tinggi. sebelum. Ya, berjalan terus itu. Jadi jalan takon aja. Nggak apa-apa. Pertanyaan ya. Kemudian si Mutmainah, desain, implementasi, dan output. Maksudnya bagaimana? Ini kan desainnya kan lah, rencana besarnya. Desainnya kan, nih ada desain, lalu RPS ini kan pelaksanaannya nih. Rencana pelaksanaan, rencana pengembangan, maksudnya rencana pengembangan sekolah. Nah, jadi rencana ini rencana apa? Rencana untuk di dalam MBS.
rencana untuk apa? Untuk melaksanakan MBS. Bagaimana MBS itu diimplementasikan. Jadi nanti ada perencanaan. Nah itu kan. Nah makanya itu eh, izin bertanya Pak, saya maksud dari alasan pertama ini. Nah coba, nah kalau si punya Siti Asia, nah coba aku punya Siti Asia ini yang berhubungan dengan sekolah di Indonesia. Nah ini keragaman. Nah coba kita lihat keragaman. Nah keragaman gimana ini? Nah ini, punya Siti Asia. Di Indonesia sangat beragam. Misalnya sekolah di Jawa dan di luar Jawa, di pedesaan dan di perkotaan, negeri dan swasta. Sekolah yang miskin dengan sekolah yang memiliki banyak uang ya tentu beda. Nah pertanyaan Siti Asia itu yang berbeda ini, ya memang tidak bisa dihindari. Tapi dengan MBS ini diupayakan yang asalnya apa namanya, meskipun sekolahnya ada di pedesaan tapi dia bisa mengelola dengan baik melalui MBS, dia bisa maju, tidak kalah dengan di perkotaan. Sekolah swasta yang dananya mungkin sedikit dan bantuan dari pemerintah bisa memanfaatkan dana-dana yang bersumber dari masyarakat, tidak akan kalah nanti dengan sekolah negeri. Nah jadi izin bertanya tadi, masuk dari alasan pertama ya ini alasannya, perubahan menuju MBS memakan waktu karena setidaknya dua alasan. Jadi menuju MBS itu kan karena memang ini alasannya. Jadi manajemen berbasis sekolah itu tidak lepas dari alasan-alasan yang ada ini. Jadi setiap sekolah itu memiliki alasan, beda-beda alasannya. Tapi tetap dilaksanakan manajemen itu dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang di Jawa beda dengan yang di lingkungan luar Pulau Jawa. Yang di Banjarmasin beda dengan yang di Hulu Sungai. Nah seperti itu. Jadi nanti akan beda, implementasinya beda, perencanaannya beda, itu kan perencanaannya. Iya, ini itu jadi Asia. Terus lagi Mutmainah berhubungan dengan rencana pengembangan sekolah, diupayakan rencana yang harus dibuat harus baik. Ini saya nih kan, ya ini sudah tadi saya jawab tadi. Ini bertanya Rabiatul Adawiyah, contoh perubahan seperti apa? Ya, tadi perubahan itu kan yang dari sekolahnya seadanya menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang tidak uh, mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik menjadi sekolah yang memiliki kualitas pembelajaran yang baik. Itu perubahan. Perubahan menuju MBS konsep baru, melibatkan banyak pihak, kepala sekolah, guru, pengawas dan sebagainya. Jadi perubahan itu diupayakan melalui MBS itu kan, Nah sekarang sudah. Nah lalu ingin bertanya, Sulistiawati Ulun masih kurang memahami tentang bagaimana LPS sebagai bagian dari MBS. Jadi MBS itu tidak lepas. Untuk melaksanakan MBS perlu ada perencanaan. Perencanaan itu apa? Untuk apa? Untuk MBS. Untuk manajemen berbasis sekolah. Jadi seperti apa contohnya dari LPS sebagai bagian dari MBS? Kita merencanakan sekolah akan dibangun 2 tingkat karena lahan terbatas. Itu dalam perencanaan dibuat. Nah MBS-nya apa? Kita mengelola. Nah jadi manajemen berbasis sekolah membuat perencanaan. Perencanaannya tadi adalah akan membangun gedung 2 tingkat. Itu manajemen kita yang tertuang di dalam RPS. Jadi keduanya itu saling 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 uh, saling melengkapi sebagai bagian dari RPS. Jadi menyusun RPS itu nanti siapa yang menyusun? Oh kepala sekolah, komite. Nah berarti sudah ada kewenangan dari mereka memahami tentang bagaimana RPS sebagai bagian dari MBS. Jadi MBS kita, manajemen berbasis sekolah kita menyusun tidak terikat kepada orang lain, tapi kita menyusun berdasarkan keperluan kita, berdasarkan hak-hak yang kita miliki, berdasarkan potensi-potensi yang ada pada kita. Nah itu jawaban untuk tulis Tiawati. Nah sudah Siti Asia sudah tadi, kemudian yang berikutnya tadi si Elsa juga sudah.
Nah, barangkali adakah lagi yang belum terjawab? Bila belum terjawab, saya jawab langsung supaya jangan tertinggal. Gimana yang lain? Atau ada yang baru masuk lalu mau bertanya? Boleh, silahkan. Waktu kita cuma 4 menit aja lagi. Nih, waktu kita nih terbatas sebenarnya. Ya. Ada Rasid, Novia Sari. Nah, kalau sudah masuk, isi chat hadir-hadir gitu aja supaya saya bisa merekam. Ya. Dalam waktu 4 menit sudah terekam semua sehingga pada jam 3:40 kita sudah bisa mengakhiri kegiatan kita. Ada lagi? Nah, ini pertanyaan sudah terjawab. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya tambah lagi, tapi slide yang ada tetap saya pertahankan sebagian. Saya pertahankan sebagian karena pertanyaan slide yang ada ini tetap sangat diperlukan, karena saling melengkapi antara yang terdahulu dengan yang sekarang. Ya, silahkan. Arnia, Lana, Emma, Nilam Sari, Maisara. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Ya. Jelas Pak, sudah. Oh ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas silahkan di ini anunya apa namanya? Chatnya itu diisi. Anu Pak Ai, sebagian juga kawanan ada yang kada mau masuk gara-gara kendala sinyal. Oh iya iya, nggak apa-apa. Nah, tapi Oke. makanya itu Kena rekamannya nanti saya ulang. Nah, Inggih, Pak. rekaman saya. Inggih. Ya, di Novia Sari, Mutmainah, saya lihat dulu Lailatul Husna dan di Wafik Aditya, terus Emma, Nilam Sari, Muhammad, Nur Anissa, Rabiatul, nah ini ada yang masuk berarti dah. Rabiatul, Aida, Nur Anissa, Hayratun Fitriana, Sulis Setiawati. Sulis Setiawati sudah jelas ya? Sulis. Saya jawab tadi pertanyaannya. Ini bisa dipahami, Pak. Iya, Maulida Inayah, Ahmad Basuni, Ana. Nah, terus yang tidak bisa masuk lewat Google Form di daftar hadir tadi ya isi di WA aja. Nanti saya pindah supaya tergabung semua. Siti Asia, Mahriani, ya, Lailatul. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Cukup? Ini saya tutup dulu share-nya ya. Nah, share saya tutup. Tinggi, Pak. Nah, share sudah hilang. Kita orangnya ada 30 ya. Ada 30. Bagus. Ini ya 31. Ada lagi masuk. Nah. Ya memang kendala sinyal. Ya. Jadi untuk pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Nah, insya Allah nanti akan saya putar kembali lewat YouTube supaya kita bisa melihat apa itu ulangan dari yang sudah saya jelaskan sehingga jangan sampai ada yang tertinggal dari penjelasan saya, kan kasihan dia tidak bisa masuk lalu tidak ada rekaman, kasihan, jadi kita usahakan ya. Sampai di sini demikian pertemuan kita. Mohon maaf jika ada hal yang keliru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.